Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Putri Simorangkil dengan rekan saya. Christine Simangunsong. Kami merupakan mahasiswa dari program studi manajemen rekayasa dan merupakan pertukaran mahasiswa dari Institut Teknologi Batam. Jadi pada Zoom kali ini kita akan membahas tentang studi kasus studi kasus industri Coca-Cola, industri minuman Coca-Cola dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang dengan Porter Five Forces. Jadi yang pertama, daftar isi dari Zoom kali ini adalah kita akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang kita gunakan, batasan penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah ditutup dengan kesimpulan. Jadi yang pertama latar belakangnya. Jadi Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam industri minuman ringan. Jadi perusahaan ini menghadapi persaingan ketat ya, khususnya eh, persaingan yang merek sejenis dengan Coca-Cola, baik dari perusahaan besar lainnya seperti Pepsi maupun dari produsen minuman lokal. Menurut teori dari Meftahuddin tahun 2018. Menganalisis dinamika persaingan menggunakan model Porteva Forces akan memberikan wawasan kepada kita tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi strategi bisnis Coca-Cola dalam menjaga posisinya sebagai pemimpin pasar. Rumusan yang bisa kami ambil ada tiga. Yang pertama, bagaimana pengaruh ancaman pendatang baru terhadap posisi pasar Coca-Cola dalam industri minuman ringan. Yang kedua, sejauh mana kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok mempengaruhi kebijakan harga dan pemasaran Coca-Cola. Jadi di rumusan kedua ini lebih ke arah strategi dari menggunakan metode eh, Porter Five Forces-nya. Dan yang ketiga adalah bagaimana tingkat persaingan antar kompetitor termasuk Pepsi dan merek lokal lainnya mempengaruhi strategi Coca-Cola. Tiga tujuan penelitian dari penelitian kami kali ini. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persaingan di industri minuman ringan dengan menggunakan Porter Five Forces. Yang kedua, menilai bagaimana ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok, serta persaingan antar kompetitor mempengaruhi strategi Coca-Cola. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk Coca-Cola dalam mempertahankan daya saingnya di pasar yang semakin kompetitif. Metode penelitian yang kami gunakan, kami bagi beberapa bagian. Yang pertama jenis penelitian. Jadi penelitian kami kali ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena kami menyediakan eh, studi kasus berupa angka dari pangsa pasar penjualan Coca-Cola yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan dalam industri minuman Coca-Cola dan juga menggunakan model Porter Five Forces. Yang kedua, untuk pendekatannya sendiri dalam studi kasus ini, kami hanya mengkaji secara dalam dinamika persaingan dalam industri minuman Coca-Cola pada skala kecil hingga menengah di daerah perkotaan. Sumber data yang kami gunakan itu melalui literatur, laporan industri dari perusahaan Coca-Cola, dan sumber-sumber terkait seperti jurnal atau penelitian sebelumnya yang membahas terkait analisis Portal Five Forces dan juga analisis terkait penjualan Coca-Cola yang ada di dunia relevan dengan industri minuman Coca-Cola. Teknik analisis yang kami gunakan yaitu menerapkan Portal Five Forces sebagai metode analisis dan alat analisis untuk menganalisis kelima kekuatan yang dapat mempengaruhi persaingan dalam industri minuman Coca-Cola. Jadi batasan penelitian yang kami ambil yang pertama dari lingkup industri. Penelitian ini hanya berfokus pada industri minuman ringan, khususnya pada Coca-Cola sendiri, dan tidak melibatkan produk makanan lainnya, selain Pepsi sebagai pembanding. Yang kedua, aspek
aspek yang dianalisis. Jadi penelitian ini hanya akan menganalisis 5 kekuatan utama dalam model Porter Five Forces, yaitu yang pertama ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, ancaman produk pengganti, dan tingkat persaingan antar kompetitor. Yang ketiga, data penelitian. Data yang kami gunakan terbatas pada informasi yang tersedia pada tahun 2024. Yang keempat, secara geografis, kami fokus pada pasar global Coca-Cola dengan beberapa referensi ke pasar utama seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Setelah itu, proses penelitian kami mengambil 4 proses. Yang pertama, persiapan dan perencanaan penelitian. Kami menyusun tujuan, rumusan masalah, dan batasan penelitian, serta menentukan metode, teknik pengumpulan, dan instrumen yang akan digunakan. Yang kedua, pengumpulan data. Kami mengambil data primer melalui observasi, serta data sekunder melalui laporan industri atau studi kasus sebelumnya. Yang ketiga, analisis data. Menganalisis data, kami menggunakan Porter Five Forces dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan dalam industri minuman Coca-Cola. Yang keempat, proses melakukan penulisan laporan dan rekomendasi, yaitu menyusun laporan penelitian, menginterpretasikan temuan, dan memberikan rekomendasi strategis dalam peningkatan daya saing bisnis minuman Coca-Cola. Jadi landasan teori yang kami menggunakan metode Five Forces, yaitu kerangka kerja yang digunakan dalam menganalisis daya saing industri melalui 5 aspek. Yang pertama, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar pemasok, dan intensitas persaingan antar kompetitor eh, pada Porter 1979. Model ini membantu perusahaan memahami faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas dalam merancang strategi yang efektif. Dalam konteks kami mengambil minuman Coca-Cola yang memiliki faktor-faktor seperti dominasi pasar, kekuatan merek, jaringan industri, jaringan distribusi global, dan diversifikasi produk menjadi elemen yang sangat mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan. Pada analisis Porter Five Forces sendiri memungkinkan identifikasi tantangan seperti meningkatkan tren produk yang sehat dan tekanan persaingan, serta peluang melalui inovasi produk dan ekspansi pasar. Model ini relevan dalam memahami dinamika industri global sendiri, serta memberikan panduan strategis bagi Coca-Cola dalam mempertahankan posisi dominannya. Porter Five Forces. Porter Five Forces sendiri yaitu metode yang kami gunakan, suatu metode analisis kompetitif yang mengkaji 5 kekuatan. Yang pertama, ancaman pendatang produk, yaitu potensi masuknya pesaing baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti berupa resiko dari alternatif produk. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli, yaitu suatu pengaruh konsumen terhadap harga dan kualitas. Yang keempat, kekuatan tawar pemasok, yaitu kontrol pemasok atas bahan baku. Yang kelima, persaingan antar kompetitor, yaitu intensitas persaingan di pasar. Metode ini sangat membantu kami menilai daya tarik dan strategis bisnis dalam suatu industri. Porter Five Forces sendiri tidak melibatkan perhitungan matematis atau angka yang langsung, karena model ini bersifat kualitatif. Model ini digunakan untuk menganalisis kekuatan-kekuatan persaingan dalam suatu industri, bukan melakukan perhitungan berbasis angka. Tujuannya mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing serta potensi keuntungan dalam suatu industri. Namun, meskipun tidak ada perhitungan sendiri, perhitungan numerik dan eksplisit, Anda bisa menilai kekuatan masing-masing faktor dengan cara yang lebih subjektif dan memberi bobot atau penilaian berdasarkan observasi dan wawasan yang ada. Berikut grafik Five Porters sendiri. Oke, selanjutnya adalah eh, mengambil data dari pangsa pasar Coca-Cola. Jadi pada tabel ini kami seperti yang kami katakan sebelumnya bahwa studi banding kami adalah menggunakan produk Pepsi yang merupakan industri minuman yang sama dengan Coca-Cola. Jadi bisa kita lihat dari segi pangsa pasar, Coca-Cola memiliki
dominan dibanding minuman Pepsi, yaitu di angka 42% dan 31%. Pada pendapatan dan keuntungan di tahun 2019, Coca-Cola masih mendominasi dibandingkan Pepsi. Dari dominasi geografis juga pasar berkembang di Amerika Latin sebanyak 60% dan Afrika 75 sampai 80% dan India juga sebanyak 65% dibandingkan PepsiCo hanya berkembang pada Amerika Utara sebanyak 43%. Begitu juga pada diversifikasi produk, distribusi, marketing, dan juga penilaian keseluruhannya. Sumber yang kami ambil ada pada link yang ada di bawah tabel, dan untuk menganalisis lebih lanjut secara grafik dan juga teori, kami membuat penjelasan seperti ini. Hasil analisis pangsa pasar Coca-Cola. Jadi yang pertama, seperti saya katakan, pada bagian kinerja pasar, Coca-Cola memiliki dominan dibandingkan penjualan pada produk Pepsi. Dengan pangsa pasar pada Coca-Cola 42% dan pendapatan dan keuntungan pada Coca-Cola yaitu sebanyak 37 miliar dolar dan 8,9 miliar dolar. Sedangkan untuk Pepsi sendiri, pendapatan dan keuntungannya ada pada 29 miliar dolar dan 7,3 miliar dolar. Jika kita bandingkan, Coca-Cola dan Pepsi ini memiliki 8 miliar selisih terhadap pendapatannya. Terus secara segi dominasi geografis, Coca-Cola ini fokus pada pasar berkembang di Amerika Latin, Afrika, dan India. Sedangkan untuk Pepsi sendiri memiliki dominasi signifikan di pasar Amerika Utara. Yang ketiga, dari segi diversifikasi produk, Coca-Cola ini menawarkan berbagai minuman yang bisa berkolaborasi dengan minuman ringan seperti jus, kopi, teh, air kemasan produk kopi seperti kopi Georgia dan kopi Costa, rasa San Matias Tequila. Untuk Pepsi sendiri dikenal dengan minuman olahraga dan produk air kemasan, di mana minuman ringan ini yang bisa berkarbonasi dengan jus. Dan contoh produk andalan yang dikeluarkan oleh Pepsi sendiri ada Gatorade, Mountain Dew, Aquafina, and Lipton. Yang keempat ada distribusi. Dari segi distribusi, Coca-Cola dapat mengakses 16 juta gerai di 200 negara dan menjangkau 99% populasi dunia. Sedangkan untuk produk bandingnya sendiri, Pepsi hanya bisa berdistribusi di lebih 60 negara dan negara-negara berkembang lainnya, meski dalam skala yang lebih kecil dibandingkan Coca-Cola. Untuk dari segi marketing, Coca-Cola fokus pada budaya positif dan pengeluaran iklan lebih tinggi. Biaya iklan pada tahun 2019, Coca-Cola mengeluarkan sebanyak 4,24 miliar dolar dan fokus pada nilai-nilai positif seperti kebahagiaan, persatuan, dan nostalgia. Dan sedangkan untuk Pepsi sendiri, biaya iklan yang dikeluarkan untuk mengiklankan produk Pepsi itu sebesar 2,6 miliar dolar. Selanjutnya dari segi penilaian keseluruhan, Coca-Cola memiliki keunggulan dalam merek global, distribusi dan diversifikasi yang saya sebutkan sebelumnya, dan Coca-Cola tersebut merupakan eh, mendominasi pasar minuman alkohol dan diprediksi terus memimpin dibandingkan Pepsi yang memiliki pesaing yang tangguh di Amerika Utara, fokus pada tren kesehatan dan minuman alternatif untuk menghadapi persaingan. Jadi Coca-Cola ini bisa disebut memanfaatkan kekuatan global dan diversifikasi produknya karena mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk Pepsi-nya sendiri itu hanya fokus pada tren kesehatan dan inovasi minumannya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi hasil analisis kami menggunakan metode Porter Five Forces dalam studi kasus Coca-Cola sendiri
Kami hasil analisis kami yang pertama mengenai ancaman pendatang baru berada pada tingkat rendah. Coca-Cola dan PepsiCo memiliki dominasi global dengan sistem distribusi yang sangat luas dan pangsa pasar yang besar sehingga sulit bagi pendatang baru untuk bersaing. Kebutuhan modal besar untuk membangun jaringan distribusi dan pemasaran seperti mereka. Yang kedua, mengenai ancaman produk pengganti berada pada tingkat sedang sampai tinggi. Tren kesehatan mendorong konsumen beralih ke minuman alternatif seperti air mineral, minuman herbal, dan produk organik. PepsiCo mulai merespon dengan diversifikasi produk seperti Gatorade, Aquafina dalam mengurangi resiko. Yang ketiga, mengenai kekuatan tawar pembeli berada pada tingkat sedang. Konsumen memiliki banyak pilihan produk serupa dengan harga yang cukup kompetitif. Coca-Cola dan PepsiCo sendiri membedakan diri melalui strategi pemasaran yang kuat dalam membangun loyalitas merek, mengurangi dampak kekuatan pembeli. Yang keempat, mengenai kekuatan tawar pemasok berada pada tingkat rendah. Kedua perusahaan memiliki skala operasi besar dan kemampuan negosiasi yang kuat dalam pemasok bahan baku. Diversifikasi produk dan volume pembelian besar memberi mereka keunggulan dalam menentukan syarat kontrak. Yang kelima, persaingan antar kompetitor berada pada tingkat tinggi. Coca-Cola dan PepsiCo bersaing cukup ketat di pasar global, terutama dalam hal pangsa pasar, distribusi, dan serta inovasi produk. Coca-Cola sendiri memiliki keunggulan di pasar berkembang, sementara pada PepsiCo sendiri dominan di Amerika Utara. Dengan adanya perang harga, strategi pemasaran, dan diversifikasi produk menjadi senjata utama mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil ada tiga. Coca-Cola sendiri memiliki keunggulan yang signifikan dalam distribusi global dan loyalitas merek yang cukup kuat. Fokus pada pasar berkembang menjadi strategi utama mereka dalam pertumbuhan pasar. Yang kedua, PepsiCo sendiri mengimbangi dengan diversifikasi produk dan dominasi pasar di Amerika Utara. Strategi inovasi yang mereka buat cukup merespon tren kesehatan dan menjadi kunci daya saing mereka. Keduanya menghadapi ancaman dari produk pengganti dan tren pasar, sehingga Coca-Cola dan PepsiCo sendiri perlu terus berinovasi dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Berikut sumber referensi penelitian yang kami ambil ada 5. Dapat dilihat pada slide tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami eh, atas 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 eh, atas Demikian hasil presentasi dari kami terkait penelitian kami mengenai analisis industri minuman. Atas perhatian buat teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. See you.